Suku Batak Angkola. Suku Batak Angkola adalah salah satu suku Batak yang bermukim di daerah Angkola yang berada di Kabupaten Tapanuli Selatan, Provinsi Sumatera Utara. Nama Angkola berasal dari nama sungai di Angkola, yaitu Sungai Batang Angkola. Menurut cerita, sungai ini diberi nama oleh Rajendra Chola I, penguasa kerajaan Chola, 1014-1044 Masehi, di India Selatan ketika itu yang masuk melalui Padang Lawas. Daerah Angkola sendiri terbagi dua wilayah, yang sebelah selatan Batang Angkola diberi nama Angkola J, Hilir, dan sebelah utara diberi nama Angkola Julu, Hulu. Sepeninggal kekuasaan Rajendra Chola, muncul seorang tokoh dari Tano Angkola, yang bernama Opu Jolak Maribu yang bermarga Dalimunte. Opu Jolak Maribu ini mendirikan huta, kampung, pertama di daerah Angkola yang bernama Sitamiang. Berikutnya seperti Pargarutan yang artinya tempatnya mengasah pedang. Tanggal yaitu tempatnya menagalkan hari, tempat kalender Batak dan lain-lain. Kemudian masuklah suku-suku lain dari segala penjuru ke wilayah Angkola. Suku-suku pendatang ini ada yang berbaur dengan suku Angkola dan ikut dalam adat istiadat suku Angkola, tetapi ada juga yang tetap mempertahankan adatnya sendiri. Marga-marga pada masyarakat Angkola pada umumnya adalah Dalimunte, Harahap, Siregar, Nasution, Ritona, Batubara, Daulai dan lainnya. Beberapa marga-marga yang ada pada suku Angkola ini terdapat juga pada suku Batak Toba dan Mandailing. Secara sejarah, sepertinya suku Batak Angkola ini masih berkerabat dengan suku Batak Toba dan Mandailing. Walaupun saat ini mereka menyatakan berbeda satu sama lain. Kadang bagi masyarakat lain, di luar suku Batak, agak membingungkan untuk membedakan antara suku Batak Angkola dengan etnis Mandailing. Karena dari segi budaya dan bahasa, bisa dikatakan nyaris mirip, hanya dibedakan dari dialek yang berbeda. Intonasi bahasa Batak Angkola sendiri lebih lembut dibanding dengan intonasi bahasa Batak Toba, tetapi masih lebih keras dibanding intonasi bahasa etnis Mandailing. Sebagian masyarakat suku Batak Angkola memeluk agama Islam setelah mendapat pengaruh Islam dari Tuan Kulelo, bermarga Nasution, yang menyebarkan Islam dengan pedangnya, dalam misi Padri, 1821, dari Minangkabau. Tetapi sebagian lain tetap mempertahankan agama adat yang telah mereka amalkan sejak dari zaman leluhurnya, seperti Plebegu dan Malim. Tetapi tak lama kemudian masuknya pasukan Belanda ke wilayah ini mengusir pasukan Padri yang berusaha mengislamkan wilayah Angkola ini, dan sebagian masyarakat Angkola yang tadinya bertahan dari pengaruh Islam Padri, akhirnya menerima ajaran Kristen yang diperkenalkan oleh para misionaris Belanda di wilayah Angkola ini. Masyarakat Batak Angkola pada umumnya hidup sebagai petani, seperti membuka lahan padi sawah maupun ladang. Selain itu mereka juga menanam berbagai jenis sayur-sayuran sampai ke tanaman keras seperti kopi arabica dan lain. Banyak orang cukup mengenal kata Angkola, mengenal Sipirok, tetapi lebih banyak yang kurang mengenal etnis Angkola. Hal ini antara lain disebabkan 1. Adanya anggapan semua penduduk Tapanuli Selatan suku Mandailing. 2. Tentang Angkola, sebab terbatasnya penutur sejarah budaya Angkola. 3. Kurangnya minat generasi mempelajari sejarah asal-muasal terhadap adat istiadat dan budaya. Tidaklah diragukan jika pada umumnya orang Tapanuli Selatan seluruhnya, etnik aslinya, dianggap orang Mandailing. Padahal orang Mandailing sendiri tidak pernah menganggap atau menyamakan orang Angkola dengan orang Mandailing. Meskipun dalam adat istiadat budayanya ada persamaan, namun tetap ada perbedaan yang tak perlu dipertentangkan. Angkola jelas merupakan sebuah etnis asli dan berdiri sendiri di Sumatera Utara, mempunyai adat istiadat dan budaya sendiri. Apabila masih ada yang meragukan tentang itu, boleh-boleh saja dan silahkan untuk meneliti lebih mendalam. Bagi yang berasal dari Angkola dengan marga seperti Harahap, yang menurut kisahnya sebagaimana pernah dituturkan oleh Cik Rahman, Edul
Rahman Harahap, tokoh masyarakat mantan Ketua Dewan Kesenian Tapanuli Selatan yang juga adalah penulis cerita film Janji Namboru dan Batu Markosing. Marga Harahaplah pendiri Kampung Padang Sidimpuan. Perlu diketahui, kota Padang Sidimpuan bermula lokasinya di Padang Nadimpu, lahan bukit yang agak tinggi, sekarang diabadikan sebagai nama open stage, arena terbuka, di pusat kota Padang Sidimpuan, tempat acara-acara resmi pemerintahan atau kegiatan-kegiatan lainnya. Juga marga Siregar dengan keturunannya, demikian pula marga Pane, Huta Suhut, Rambe dan lain-lain tidak perlu ragu akan keberadaan Angkola termasuk salah satu dari sekian banyak etnik yang ada di Nusantara ini. Karena itu, apabila berasal dari etnik Angkola, akuilah dan cintailah kita memang orang suku Angkola. Bagaimanapun juga, marga lain yang bersasal dari Toba dan juga dengan orang yang bermarga asal Mandailing yang telah lama berdomisili di Padang Sidimpuan Sipirok sekitarnya, telah lebih banyak yang tidak mau lagi disebut orang Toba atau orang Mandailing. Mereka sudah mengikuti dan melaksanakan adat budaya Angkola.